Kilometer 92 arah Jakarta. Sejumlah kendaraan terlihat ringsek, sementara beberapa orang dievakuasi keluar kendaraan yang terlibat kecelakaan. Hingga kini, proses evakuasi para korban masih berlangsung. Polisi menyebut kecelakaan terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi arah Jakarta. Polisi menyebut kendaraan yang menuju Jakarta dialihkan dari gerbang tol Cikamuning kilometer 116 masuk ke gerbang tol Jatiluhur. Dan hingga saat ini, proses evakuasi korban, kendaraan umum bahkan kendaraan pribadi. Proses evakuasi seperti yang kami sebutkan sebelumnya masih terus berlangsung hingga saat ini. Petugas terus melakukan upaya untuk segera melakukan evakuasi korban. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, bagaimana proses evakuasi dan sebelah kanan bagaimana gambaran setelah peristiwa kecelakaan yang naas itu terjadi. Dan sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas menyebutkan kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi itu diduga ada truk yang membawa muatan banyak alami remblong. Selain kondisi jalan menurun di lokasi kejadian tengah hujan deras. Ini informasi yang saya terima penyebab awal ya dugaan sementara. Jadi dugaan sementara saat ini penyebab awal kecelakaan itu ada salah satu truk yang mengalami rem blong atau remnya tidak berfungsi secara benar. Nah, diakibatkan juga tentunya karena truk tersebut membawa muatan yang cukup berat. Sehingga terjadilah kecelakaan menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mengakibatkan tabrakan secara beruntun, khususnya kendaraan-kendaraan lainnya yang terlibat kecelakaan. Dan dampak kecelakaan beruntun di jalur tol Purbalenyi sempat menyebabkan kemacetan parah. Polisi menyatakan kendaraan arah ke Jakarta dialihkan dari gerbang tol Cikamuning kilometer 116 dan masuk ke gerbang tol Jatiluhur. Kami dari jajaran Polres Purwakarta sedang melaksanakan TP/TKP dan juga evakuasi terhadap korban maupun kendaraan, serta kita juga antisipasi untuk pengalihan arus supaya tidak macet panjang. Kami koordinasi dengan jajaran dari Polres Cimahi. Kemudian adapun untuk detail informasi yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf, kami mohon waktu. Akan kita pastikan dan juga kita benar-benar datakan dan juga mohon kasih waktu anggota kami untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam hal evakuasi korban dan juga evakuasi kendaraan. Di Tol Purbalenyi, kilometer 92 arah ke Jakarta. Oke. Betul, jalur menurun. Jalur menurun. Dan sebelumnya Polda Jawa Barat menyebut kecelakaan terjadi setelah salah satu truk alami remblong. Berikut ini saudara, visual detik-detik saat truk tabrak sejumlah kendaraan di depannya di kilometer 92. Visual ini berasal dari salah satu kendaraan yang berada di belakang truk sesaat menabrak kendaraan di depannya. Dan saudara, kecelakaan yang beruntun melibatkan 16 kendaraan saat ini masih terus ditangani. Proses evakuasi masih terus dilakukan hingga saat ini sejak kecelakaan terjadi pukul 15.40. Anda bisa lihat di layar kaca Anda bagaimana mobil truk yang terlibat kecelakaan masih terlihat berserakan di jalanan. Sudah dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Belum diketahui pasti saudara
berapa jumlah korban yang sudah dievakuasi maupun yang mungkin saja hingga pada pukul 17.43 masih terus dilakukan upaya evakuasi. Dan hingga saat ini proses evakuasi korban ataupun kendaraan yang terlibat kecelakaan masih terus dilakukan. Polres Purwakarta menyebut 16 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Dan saat ini kita telah bergabung dengan Heri Marantika, Kepala Kantor SAR Bandung. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak. Ya. Pak Heri, tadi Anda sudah mengatakan bahwa memang proses evakuasi masih terus dilakukan ya Pak Heri. Tetapi mungkin dari data ataupun informasi sementara yang Anda dapatkan lebih rinci lagi karena ini melibatkan truk yang tadi diduga mengalami remblong sehingga mengakibatkan kecelakaan yang naas begitu. Berapa banyak truk, berapa banyak kendaraan berpenumpang bus gitu umum atau kemudian kendaraan pribadi? Halo? Halo? Ya, putus-putus Mbak suaranya Mbak. Baik, saya ulang Pak Heri. Pak Heri, proses evakuasi masih terus dilakukan ya hingga saat ini. Petugas terus berupaya begitu ya untuk segera melakukan seluruh proses evakuasi. Hingga saat ini Pak, apakah sudah ada informasi berapa banyak yang sudah berhasil dievakuasi atau mungkin berapa banyak yang hingga saat ini masih terus diupayakan untuk dilakukan evakuasi dan dilarikan ke rumah sakit? Baik, dapat kami sampaikan di sini ya Mbak. Jadi saat ini tim SAR gabungan baik itu dari Basarnas melalui kantor SAR Bandung, kemudian Basarnas Bandung juga sudah menurunkan 2 tim. Baik itu unit siaga SAR yang ada di Karawang dan di satu tim lagi dekat dari Kansal Bandung bersinergi dengan SAR gabungan yang ada di lapangan ya, tentunya dari pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian. Untuk data korban mungkin akan kami arahkan ke posko medis kita yang ada di Rumah Sakit Abdul Razak yang ada di Kabupaten Karawang. Nah ini tentunya nanti teman-teman dari pihak medis lah yang akan menyampaikan berapa jumlah korban yang sudah kita berhasil kita evakuasi. Pak, mungkin informasi terbaru yang korban yang dilarikan ke RSUD Abdul Razak? Mungkin teman-teman dari pihak media akan bisa mendapatkan sumber data yang reda, tapi memang posisinya masih kondisi hujan. Artinya kan jalan raya posisi masih licin dan saat ini tim SAR gabungan sedang berupaya keras untuk melaksanakan evakuasi. Artinya memang proses evakuasi tampaknya masih agak cukup lama hingga bisa selesai Pak Heri? Kami berharap sesuai dengan harapan kita bersama cepat, tepat, lancar sehingga akses jalan raya ini sudah bisa kita buka kembali. Selain soal cuaca, adakah kendala-kendala lain Pak Heri? Karena kan kalau kita lihat setelah kecelakaan terjadi juga ada kemacetan yang cukup parah ya Pak Heri. Apakah ini juga ikut begitu menyumbang kesulitan proses evakuasi? Betul Mbak, jadi memang padatnya arus lalu lintas yang terjadi, namun tadi pihak Jasa Marga juga sudah berupaya untuk mengalihkan arus lalu lintas ya, dari pihak kepolisian juga sudah mengalihkan arus lalu lintas ini supaya tidak mengganggu proses evakuasi tersebut. Pak Heri, kalau terkait dengan kendaraan yang terlibat kecelakaan, sudah berapa banyak kendaraan yang berhasil untuk dipindahkan begitu? Sejauh ini ya alhamdulillah teman-teman dari pihak Jasa Marga sendiri sudah maksimal melaksanakan tugasnya sehingga mungkin hanya beberapa kendaraan saja yang masih tersisa ya Mbak ya. Harapan kami juga tidak sampai menjelang malam ini semuanya sudah clear gitu. Saya konfirmasi lagi bahwa memang 16 yang terlibat kecelakaan ya Pak Heri? Betul, jadi 10 berawal dari tadi kejadian mungkin sekitar pukul 16, kemudian pada pukul 17.25 kita dapat informasi tambahan bahwa memang ada kurang lebih berjumlah 16 kendaraan terakhir. Ya. Beberapa kendaraan yang tersisa mungkin bisa dilaporkan sedikit Pak Heri, adakah mungkin sekitar 10 atau 5 begitu? Gimana Mbak? Putus-putus ya Mbak? Tadi kan katanya bahwa proses evakuasi kendaraan sendiri berjalan cukup lancar ya Pak, karena kerjasama juga dengan Jasa Marga begitu. Tadi kata Pak Heri bahwa ada beberapa saja yang belum begitu ya dipindahkan. Berapa Pak Heri? Ya kalau di pantauan visual kami di lapangan mungkin ada beberapa kurang lebih 4 atau sampai 5 kendaraan. 4 sampai 5 kendaraan ya?
Oke, baik. Pak Heri, Anda yang berada di sana kemudian begitu update dengan informasi kecelakaan yang tentu saja berita yang tidak mengenakan begitu ya Pak, dan sedih untuk para korban. Betul. Tapi kira-kira Pak Heri, bagaimana Anda melihat apakah memang ada kondisi korban begitu? Apakah memang cukup parah atau sebenarnya memang shock saja misalnya? Dapat kami sampaikan, Mbak, jadi saat ini tim SAR gabungan terus maksimal berupaya tetap dengan semangat tinggi. Kami harus melaksanakan evakuasi proses dengan cepat, tepat, dan sesuai harapan ya. Jadi berdasarkan visual tadi memang beberapa korban yang sudah kita bawa itu mengalami luka-luka. Harapan kami tentu doa yang terbaik juga buat masyarakat, juga buat pihak keluarga, bahwa apa yang kita lakukan ini bisa sesuai dengan harapan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Demikian, Mbak. Kita berharap bahwa proses evakuasi baik korban, kendaraan dapat segera selesai ya Pak Heri. Tapi kira-kira sejauh ini apakah sudah ada mungkin pihak keluarga dari korban yang sudah menghubungi petugas begitu? Kemungkinan sudah ada, Mbak. Jadi tim SAR gabungan ini kan tentunya bukan hanya terdiri dari Basarnas, jadi ada pihak jasa marga, pihak kepolisian, kemudian pihak medis yang saat ini kita daulat untuk menjadi posko medis kita di rumah sakit ya. Kemungkinan pasti ada itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Selamat kembali bertugas. Kita berharap sama-sama proses evakuasi dapat segera selesai dan kami sangat berharap, kita berharap bahwa semua selamat.